Perkenalkan, nama saya Yohana Asrianti dengan NIM 1903030054, jurusan Sosiologi, kelas B, semester 5. Baik, pada pembahasan kali ini berkaitan dengan bendera hitam dan gerakan sosial. Anarkisme sebagai contoh unik. Anarkisme hari ini bukanlah hal baru, juga tidak sederhana replikasi atau kebangkitan gerakan anarkis lama. Kaum anarkis secara rutin menyerang kegiatan-kegiatan lain, dan dengan melakukan itu, mereka bekerja untuk menggabungkan batas antara mereka yang bertindak sebagai anarkis dan mereka yang mengidentifikasikan diri sebagai anarkis. Langkah pertama menuju pembahasan gerakan anarkis. Ada identitas anarkis yang merupakan cara untuk menggambarkan atau melabeli diri sendiri. Bersama anarkis, identitas ada gaya hidup yang mengadopsi dan ditiru serta kode budaya untuk memperkerjakan anarkis lainnya. Dalam praktiknya, ideologi anarkis berfungsi sebagai sistem kognitif dan moral untuk memadu keyakinan, untuk membantu memastikan bahwa kode yang digunakan oleh mereka yang mengidentifikasikan diri sebagai anarkis bekerja dengan tetap dan sesuai dengan harapan. Anarkisme adalah gerakan yang independen dari gerakan lain, tetapi juga salah satu yang memiliki banyak interaksi dan tumpang tindih dengan banyak gerakan yang kompatibel. Persyaratan inti untuk mempelajari gerakan anarkis adalah membedakan antara yang sebenarnya anarkis dan juga tidak, serta antara apa yang mengidentifikasikan sebagai anarkis dan yang tidak. 3 kriteria untuk dapat menilai anarkisme. Pertama, nilai yang dianut orang. Kedua, struktur yang dibuat dan ditaati. Ketiga, jenis tambahan tindakan yang dipilih untuk mengejar tujuan gerakan. Meskipun ada cukup banyak tumpang tindih atau konferensi di sini, kriteria ini masih merupakan elemen yang terpisah dari keseluruhan anarkis. Nilai adalah hal yang diprioritaskan orang. Untuk anarkis, nilai-nilai harus sesuai dengan prioritas yang telah lama dipegang, seperti anti-dominasi, pembebasan, manajemen diri, dan saling membantu. Aktivitas dan organisasi gerakan sosial memang sepihak individu dapat menyatakan kepatuhan terhadap nilai-nilai tanpa menentukan nilai-nilai seperti anarkis. Struktur mengacu pada cara-cara di mana orang menciptakan hubungan, terutama organisasi yang praktis digunakan untuk gerakan, masukan, keinginan, dan upaya setiap orang dihargai dalam struktur ini, seperti hanya otonomi individu untuk berpartisipasi atau tidak. Tindakan yang melebihi atau memilih pilihan kebijakan, menarik perhatian, atau agar mereka berubah adalah pertentangan dengan gaya anarkis dalam menciptakan dunia yang mereka pilih, hidup dan melakukannya tanpa berbicara melalui proksi. Gerakan sosial dan jaringan didefinisikan. Apa sebenarnya gerakan sosial itu? Gerakan adalah fenomena yang disengaja, terdiri dari individu yang mengakui bahwa mereka adalah bagian dari suatu gerakan. Berlawanan dengan populer keyakinan, peserta gerakan umumnya tahu apa yang mereka lakukan atau setidaknya mencoba untuk melakukan. Semua aktivitas anarkis terjadi di luar aula kekuatan. Aktivitas gerakan anarkis tidak hanya ekstra institusional, tetapi juga kontra institusional. Dengan kata lain, gerakan tidak hanya beroperasi di luar institusi dominan, hierarki, dan juga menentang mereka keberadaan institusi dan berupa untuk menggantikannya dengan tatanan sosial yang lebih horizontal dan mandiri. Selanjutnya, anarkis sebagai individu.
Anarkis masa lalu. Untuk menentukan bagaimana anarkisme modern berbeda dari masa lalu, singkat, mempertimbangkan seperti apa anarkisme sebelumnya. Anarkisme berubah tergantung pada siapa anarkis dan pada anarkis mereka berkembang tentang dunia, tetapi juga karena perubahan di seluruh dunia. Bantuan perubahan eksternal pada gerakan anarkis layak untuk direferensikan karena perubahan ini telah mempengaruhi baik kaum anarkis maupun isu-isu yang mereka anggap layak fokus. Pematangan dan perluasan kapitalisme tentunya menjadi salah satu faktor penting sejak asal-usulnya anarkisme. Secara historis, anarkisme sangat tertanam dalam gerakan buruh yang termaksud, tetapi tidak sama dengan serikat pekerja. Tentu saja ada banyak manifestasi dari anarkisme dan banyak anarkisme tidak terkait dengan perjuangan buruh. Tetapi karena asal-usul anarkisme tumpang tindih dengan awal revolusi industri, tidak mengherankan jika gerak anarkis sangat berfokus pada penderitaan buruh di seluruh dunia, karena buruh adalah yang utama peserta gerakan tersebut. Kisaran kepedulian terhadap gerakan anarkis kini jauh lebih beragam daripada selama zaman klasik. Ketika fokus utamanya adalah ekonomi, pengelompokan terbesar pada waktu itu adalah kolektif dan individualis yang mementingkan diri mereka sendiri dengan kebebasan kolektif dan individu masing-masing. Kaum anarkis kontemporer telah bercabang secara ideologis menjadi isu-isu lain yang tidak banyak menjadi bagian dari gerakan sosial di masa lalu. Kelas sosial kaum anarkis. Kelas sosial selalu menjadi fokus utama gerakan anarkis, terutama karena kepribadian anarkisme tentang penindasan yang kurang beruntung. Gelombang awal aktivitas anarkis berlabuh kuat dalam gerakan revolusioner, kelas pekerja hingga akhir 1800-an dan awal 1900-an. Meskipun orientasi anarkis tampaknya bertentangan dengan publik atau posisi kelas penguasa, beberapa analisis yang berasal dari kelas atas seperti itu, namun massa anarkis tampaknya berasal dari kelas pekerja atau petani. Ungkapan kelas bekerja adalah ungkapan yang tidak berbentuk. Untuk menjadi kelas pekerja, biasanya membutuhkan seseorang berada dalam pekerjaan non-profesional, non-material, yang lain menggambarkan kelas dalam hal lokasi keseluruhannya, dan struktur kelas menuju bagian bawah. Cara tentang kelas menggadaikan ketidaksetaraan sosial dan ekonomi. Kesimpulan non-kontroversial bagi kaum anarkis. Meskipun tidak semua anarkis boleh setuju dengan bahasa yang digunakan oleh sosiolog untuk menggambarkan kelas, tidak mengherankan para anarkis sangat mengidentifikasikan dengan yang tidak memiliki hak istimewa kelas masyarakat mereka. Anarkis dalam organisasi. Terlepas dari lelucon tentang anarkis terorganisasi sebagai aksi morinis, anarkis jelas mengatur diri dan menjadi bagian dari organisasi. Sebagian besar studi tentang organisasi anarkis bersifat teoretis atau kualitatif dan fokus pada sebuah organisasi anarkis tunggal. Sangat sedikit keseragaman organisasi dalam organisasi anarkis, terutama ketika mensurvei distribusi mereka di seluruh dunia. Masalah utama yang terkait dengan upaya untuk memahami organisasi anarkis adalah bahwa mereka pada dasarnya terdesentralisasi, jadi tidak ada sumber informasi utama. Organisasi-organisasi ini mungkin berfokus pada perjuangan lokal, nasional, dan atau global, mengatasi masalah politik, ekonomi, dan budaya, dan menargetkan pemerintah, perusahaan, agama, atau budaya pihak berwajib.
Beberapa anggota organisasi semacam ini mungkin menganggap keterlibatan mereka sebagai kontribusi terhadap gerakan sosial anarkis yang lebih besar dengan eksplisit tujuan mencapai transformasi sosial anarkis yang mendasar ideologi anarkis ke tingkat yang lebih rendah jika sama sekali. Demikian penjelasan dari saya, terima kasih.